Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belajar toleransi di Dusun Teklan, Kabupaten Semarang. Mereka memiliki tradisi memberikan ucapan selamat pada setiap perayaan Hari Besar Agama. Harga berbagai jenis sayuran di Pasar Jepara naik hingga 100%. Ratusan warga desa Ponjen, Purbalingga mengikuti simulasi pencoblosan dan perhitungan surat suara pemilu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Panti Asuhan Santo Thomas di Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan itu, Anies bersama istri memberikan hadiah kado Natal untuk anak-anak Panti Asuhan. Anies Baswedan bersama istri Ferry Farhati Ganis berkunjung ke Panti Asuhan Santo Thomas di Ungaran, Kabupaten Semarang saat malam Natal. Kedatangannya pun disambut oleh tarian dan nyanyian dari belasan anak-anak panti asuhan. Di tengah padatnya jadwal kampanye, Anies meluangkan waktu ke panti asuhan untuk menghibur anak-anak yang tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga. Dalam kesempatan itu, Anies dan rombongan makan malam bersama. Ia juga memberikan kado Natal bagi anak-anak panti asuhan. Jadi malam hari ini, di malam Natal, kami makan malam bersama. Dan sekaligus merayakan suasana sukacita. Tadi bawa kado buat anak-anak dan Ibu Ferry ngasih kado juga bacain dongeng soal kucing lagi. Di waktu yang sama, Anies juga bertukar cerita dan memberikan semangat kepada anak-anak panti asuhan agar mereka tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya ke Pasar Kliwon, Solo. Dalam kesempatan itu, Ganjar menjelaskan program KTP Sakti. Usai berolahraga, Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Kliwon, Solo. Ganjar berkeliling menemui sejumlah pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Saat berada di pasar, ada seorang pedagang yang bertanya terkait program KTP Sakti. Pertanyaan itu lantas menarik perhatian mantan Gubernur Jawa Tengah ini. Ganjar merasa senang karena programnya bisa sampai ke masyarakat. Apa itu Pak? KTP Sakti atau kartu yang bisa mengintegrasikan seluruh data. Ya KTP biasa. Terus gimana maksudnya? Kalau saya dapat bantuan macam-macam itu, apa bedanya dengan kartu ini? Kartu ini menyatukan semua. Jadi berdasarkan nik kita akan bisa melihat profil semua orang. Sehingga KTP Sakti dan internet gratis merupakan program unggulan yang dirancang pasangan Ganjar dan Mahfud MD untuk mensejahterakan masyarakat. Tia Anissa dan Ilham Ilyas melaporkan dari Solo. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias oleh para simpatisan dan pendukung saat menghadiri perayaan Natal di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Gibran meminta masyarakat tidak terpengaruh isu negatif ataupun berita bohong yang menjatuhkan dirinya serta calon Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah simpatisan dan pendukung antusias menyambut kedatangan calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam perayaan Natal di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini, Gibran meminta pendukungnya tidak mudah dipengaruhi isu negatif ataupun berita bohong yang menjatuhkan dirinya bersama calon presiden Prabowo Subianto. Bapak Ibu juga kalau ada hal-hal negatif, hoax, fitnah, nyinyiran di sosial media, saya harap juga tidak perlu ditanggapi. Bapak Ibu juga jangan terpengaruh dengan berita-berita negatif yang ada di internet.
Tim kampanye pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming menargetkan kemenangan 70% di Sulawesi Utara. Yaya Piri melaporkan dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ratusan warga Desa Ponjen, Kabupaten Purbalingga mengikuti simulasi pencoblosan dan penghitungan surat suara pemilu. Di Desa Ponjen, masyarakat yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024 akan menyalurkan suara di 11 tempat pemungutan suara. 150 warga yang memiliki hak pilih mengikuti simulasi pencoblosan sekaligus penghitungan surat suara pemilu 2024 di kantor Desa Ponjen, Kabupaten Purbalingga. Acara yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Purbalingga ini turut dihadiri petugas pemungutan suara. Dalam simulasi selama 6 jam diperagakan alur selama di tempat pemungutan suara dari pembukaan kotak suara, pemilihan surat suara hingga pencoblosan dan penghitungan surat suara. Selain mengedukasi cara pencoblosan dan penghitungan suara, ada pula upaya penanganan gangguan keamanan saat pemungutan suara. Masyarakat memahami betul bahwa bagaimana dia menggunakan hak pilih ikut menentukan arah pembangunan bangsa melalui pemilu sehingga pada saat memilih itu tidak terjadi error human. Ya, simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan pertama adalah pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana tata cara memilih yang benar, ya. Terus kemudian yang kedua adalah kita dengan teman-teman KPPS, ya, penyelenggara pemilu agar lebih siap sebenarnya menghadapi norma-norma yang sudah diatur oleh KPU terkait dengan pelaksanaannya secara teknis. Di Desa Ponjen terdapat 3.000 warga memiliki hak pilih pada pemilu 2024. Mereka akan menyalurkan suaranya di 11 tempat pemungutan suara. Mardianto melaporkan dari Purbalingga.